Halo, selamat bertemu kembali bersama saya developer Gtrends. Kali ini saya akan memaparkan Gtrends versi 197, di mana di Gtrends versi baru ini terdapat tools yang akan sangat memudahkan kita untuk mengoptimize secara maksimal kecepatan dari terjemahan keluar, terkhusus untuk penerjemahan yang sifatnya menggunakan penerjemahan online ya, bukan yang penerjemahan AI lokal untuk user-user yang memang GPU-nya tidak memungkinkan untuk bisa menggunakan model-model AI, large language model seperti Gemma 3-4 billion. Untuk di game, kita akan memakai Gtrends yang versi BAT, di mana Gtrends versi BAT ini akan dijalankan dengan CPU high priority ya. Nah, kemudian untuk mengurangi penggunaan CPU yang gede, saya akan menggunakan frame rate 60 fps ya. Terus kemudian saya mengurangi juga untuk pada setting adalah draw distance ya. Karena itu bagian yang paling sering akan menguras CPU, karena biasanya di view distance itu ada aktivitas logic di situ. Jadi CPU itu biasanya akan menguras di fisik, kemudian akan menguras di view distance ya. View distance bukan gambar tapi logic NPC berjalan, mobil berjalan dan sebagainya yang sifatnya logic. Nah, untuk ini saya kurangin, terus kemudian FPS juga akan sangat mengurangi jumlah penggunaan CPU, karena untuk menggambar 60 frame per second dengan logiknya itu di cycle 60 kali sama yang 90 kali atau yang 120 kali, itu tentu akan berbeda ya. Ketika menghitung logik untuk pergerakan mobil, NPC berjalan dan sebagainya, luar data animasinya dan macam-macam, itu akan lebih menguras CPU. Nah, biasanya saya akan menggunakan frame generation. Cuman di sini saya offin untuk tutorial ini, untuk ngakalin supaya gambarnya halus ya. Dalam melakukan benchmark, masuk ke menu benchmark, terus kemudian jendela dari Cloudflare kita tampilkan juga di layar. Dan perlu diingat bahwa proses benchmark ini harus di game ya, supaya kita mendapatkan nilai yang akurat, terutama untuk benchmark bagian benchmark translate. Lalu kemudian yang kita lakukan adalah benchmark latency, setidaknya untuk mengetahui kesehatan dari koneksi internet kita ya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai AI fast, latensinya bagus ya, 13 millisecond. Intinya adalah yang penting di bawah 30 itu sudah hitungannya oke lah. Terus kemudian kita harus melakukan benchmark terhadap kecepatan terjemahan itu sendiri. Kita melakukan benchmark semua engine online yang ada di Gtrends, tidak di-include oleh Ollama. Karena Ollama membutuhkan model LLM yang besar, tidak semua orang akan bisa menggunakannya. Terus yang kita lakukan adalah kita melakukan tes satu persatu ini. Kita cari nilai yang paling bagus ya. Ini tes yang pernah kita lakukan. Kita pernah mendapatkan nilai 200. Artinya apa? Terjemahan selesai atau di-deliver ke Gtrends dalam waktu 200 millisecond. 1 detik itu adalah 1000 millisecond. Oke, di sini mendapatkan 300. Kita connect, kita beri waktu sebentar, 10 detik lah supaya connect-nya settle. Terus kemudian kita lakukan bench translate. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 200 millisecond. Berarti bagus banget ya. Kita bisa koneksi pakai HTTPS. Lokal 176. Ini lokal artinya adalah translate lokal. Apabila translate lokal itu nilainya gede, besar, ini translate lokal harus dites dalam kondisi CPU berjalan atau ada penggunaan CPU yang cukup besar. Di sini apabila nilai selesai terjemahan besar, bisa 200-300 millisecond, berarti CPU kalian tidak terlalu powerful gitu. Apalagi kalau sampai 1 detik atau lebih, nilainya lebih besar daripada AI translate. Jadi nanti kalian hanya cukup pakai AI translate aja ya. Kita harus menghemat, memprioritaskan CPU kita untuk melakukan proses OCR. Kita tes untuk yang DNS only. Nilai DNS kesini itu bisa berubah-ubah tiap hari, karena terkadang jaringan dari Cloudflare-nya sendiri sedang offline, atau hal lain yang tidak kita ketahui apa yang menyebabkan konektivitasnya bisa jauh lebih lemot dan sebagainya. Ya, kita memiliki 257.
Oke, ternyata AI Fast itu menjadi cepat ketika Cloudflare-nya tidak kita koneksi ke mode apapun. Nah, dari sini kita tahu gambarannya bahwa CPU kita cukup cepat, kita juga memiliki AI Fast yang sangat cepat. Jadi nanti kita bisa mengkombinasikan lokal dengan AI Fast. Tapi apabila lokalnya nilainya lebih tinggi daripada AI Fast-nya, maka jangan menggunakan lokal, cukup menggunakan AI Fast saja. Target dari penerjemahan kita adalah kurang dari 1 detik. Jadi kalau kita memiliki AI Fast 200 milisecond dan misalkan OCR itu adalah sekitar 200 milisecond, artinya adalah 400 milisecond. Jadi kurang dari setengah detik untuk terjemahan bisa muncul. Terus kemudian untuk di OCR paramfix, ya, seperti biasa kita kotakin area teks yang akan kita OCR, terus kemudian akan otomatis masuk ke sini. Tugas kita adalah membuat waktu ini menjadi sekecil mungkin dan tapi teks masih sama akurat ya. Jadi ini saya turunkan, saya mendapat 165, kita coba yang 300 ya, 0,75, 154 milisecond. Ini malah 500 berat ya, jadi saya ambil yang 0,75. Nah, kita coba lagi apakah kita bisa mendapatkan angka lebih kecil, 180. Coba kita turun ini. Malah semakin gede. Coba ini. Teks masih sama ya. Oke, saya ambil yang ini aja. Karena teksnya masih bisa terbaca dengan baik ya. Saya apply. Terus kemudian tadi kita pakai yang fast. Kita bisa pakai lokal plus AI Fast atau kita bisa memakai AI Fast saja ya. Lokal artinya nanti akan menggunakan CPU lokal untuk menerjemahkan teks pendek dan menggunakan AI untuk teks-teks panjang ya. Jadi untuk mempercepat proses penerjemahan ini jadi gabungan lokal dengan yang cepat ya. Atau kita bisa menggunakan AI Fast saja. Atau kita tidak mau ikut benchmark juga nggak apa-apa ya. Yang penting total dari OCR dan proses penerjemahan itu bisa kurang dari 1 detik ya. We have to talk this out. Talk. Look where that got us Ya. before. Jadi bisa dilihat sini, I'll never speak cepat to that sekali ya frickin' keluarnya ya. Putana again. Remember, Enzo, Terjemahannya this thing, ini menggunakan online ya. everything else getting out of hand stops it working. So unless you want to be scraping by on your last lira come winter, we have a choice to make. There you are. Enzo, you're driving. Let's get going. Baik, itu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.